kita. Terima kasih Pak Pendeta catatan yang diberikan tadi. Pikir saya Bapak Ibu dan saudara-saudari kita semua kebanyakan yang hadir ini sudah menjalani kehidupan perkawinan ya seperti yang dikatakan Pendeta tadi 0 sampai 25 tahun usia perkawinan, dan tentu dalam perjalanan usia perkawinan yang 0 sampai 25 tahun ini ada banyak pengalaman hidup yang mungkin dipatutkan dari catatan-catatan seperti Bapak tadi. Dari pengalaman-pengalaman itu ada hal juga yang pertama mungkin bisa kita share pada kesempatan seminar malam hari ini. Yang kedua, kalau kita tidak share, kita ada hal-hal yang ingin kita dalami dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Kita punya waktu untuk mau diskusi. Sekali lagi, diskusi yang kita bangun ini karena Pak Pendeta sudah memanfaatkan waktu sesuai dengan apa yang diharapkan tadi 45 menit waktu Pak Pendeta yang dimanfaatkan untuk menyampaikan 3 poin tadi. Jadi kita punya waktu 1 jam. Kita punya waktu 1 jam untuk berdiskusi, bertanya boleh, sharing boleh, atau apapun. Silakan. Yang tidak boleh adalah jangan sampai terlalu semangat kemudian membuka air sendiri. Habis itu pulang dari sini ribut lagi sebentar. Oke, kami berikan kesempatan Bapak Ibu kita bagi dalam 3 sesi. Kita bagi dalam 3 sesi. Satu sesi itu ada 4 orang yang berkesempatan bicara, tetapi setiap sesi selesai bicara satu langsung ditanggapi. Kita tidak menunggu 4 orang bicara dalam satu sesi kemudian Pak Pendeta tanggapi, tetapi siapa yang bicara langsung ditanggapi. Tetapi kalau dari sesi pertama saja sudah tidak sampai 4 orang, maka kita batasi supaya yang Pak Pendeta bilang tadi jangan sampai karena mau supaya 3 sesi baru kita cari-cari hak saja. Kita cari-cari hak saja, kemudian harus ada hal lain lagi. Oke, saya berikan kesempatan kepada ya, yang pertama Pak Abdi, yang kedua Pak Origenes, yang ketiga Pak Adir ya. Adakah yang keempat? Yang keempat masih ada dari belakang. Ya. Jadi Pak Merki, Pak Dion, usia perkawinan baru bulan lalu itu usia berapa kan kita? 30 berapa kan? Ya 32. Dan yang paling muda Pak Bu, adik-adiknya. Jadi mama nanti sesi kedua. Sesi kedua akan kita apa? Silakan Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan sambil berdiri, kemudian menyebutkan nama dan yang paling penting usia perkawinannya sudah berapa sampai dengan hari ini. Silakan yang pertama Bapak Dio. Ya, terima kasih. Saya sudah menikah 32 tahun. Ada 11 November, 7 November. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dengan Bapak Mewakili, Bapak Pendeta yang menghormati. Tadi Bapak Pendeta katakan salah satu kata kunci dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Dan memang tadi disampaikan bahwa laki-laki itu pendiam dan perempuan itu suka cek. Tetapi kalau kita secara psikologis antara seorang laki-laki atau manusia itu punya beberapa tipe secara psikologis. Jadi ada memang laki-laki yang pendiam, tapi ada juga perempuan yang juga pendiam. Jadi secara psikologis, tapi secara umum memang banyak juga bahwa laki-laki itu suka pendiam dan perempuan
Dan komunikasi dalam keluarga itu saya sepakat bahwa itu sangat penting. Dan seringkali membuat kekacauan dalam rumah tangga adalah orang katakan miscommunication atau komunikasi yang salah. Nah, kenapa bisa terjadi komunikasi yang salah? Karena kadang kita dengan perasaan masing-masing. Begitu suami pulang dari mana-mana, istri lihat ada bibir merah di baju, langsung istri angkat pakaian bawa pulang. Karena berpikir bahwa bibir merah di bajunya laki-laki pasti ada perempuan yang belum. Nah, padahal dia tidak tanya dulu suaminya kenapa seperti itu, langsung angkat pakaian pulang pergi rumah. Suami yang aja pasti atau pulang. Nah, kalau suami yang itu tadi karena dia tidak berpikir bahwa kenapa seperti ini. Tetapi kalau dia misalnya pergi dan tanya kenapa mau bawa pulang, kalau ada perempuan lain ada bibir merah di baju, oh itu mah bukan karena perempuan belum. Tadi kan perempuan berasa muat emang dia mau jatuh dia bibir kena di baju jadi dia punya bibir merah. Oh begitu. Padahal masalah sederhana sekali, tetapi bisa saja menyebabkan kekacauan di dalam rumah tangga hanya karena itu miskomunikasi. Nah, ya itu pendapat saya Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta bagaimana, apakah sepakat atau tidak? Terima kasih. Ya baik, akan saudara seperti Pak Pendeta, ini hanya ini bukan pengalaman, bukan saya Bapak. Saya ini karena saya cukup kenal dengan ini tidak selesai, ini pengalaman. Ini bertanya kira-kira pandangan Pak Pendeta berkaitan dengan kejadian-kejadian sering kita lihat di film-film ini. Ya, bagaimana? Silakan Pak Pendeta. Baik, saya kira begini, tidak ada satu rumah tangga itu tanpa persoalan. Semua rumah tangga itu sangat ada persoalan. Semua rumah tangga, Pak Pendeta rumah tangga, sama rumah tangga yang tak ada persoalan. Soal persoalan sama yang saya katakan yang biasa ada persoalan. Titik bicara kita ada pada komunikasi. Kalau saya bicara tentang IP, pola, tadi itu kecenderungan. Saya bicara tentang kecenderungan. Kalau kita lihat kasuistik yang seperti yang Pak Nuri sosiologi. Tapi kecenderungan kita diam berpola. Tapi poin kita bicara tentang komunikasi. Komunikasi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa informasi. Karena itu, kalau ada informasi dan komunikasi, nilai dua tadi dalam dihilangkan. Nilai kehormatan dari hati dalam dihilangkan. Sebab yang saya sebab itu kita tahu bahwa salah. Kita marah ini malah tanpa kehormatan komunikasi. Kalau saya bicara tentang persoalan empat tadi tentang kebahagiaan, poin yang paling penting itu tentang etika. Etika itu berbicara tentang empat poin. Pertama, benar atau tidak. Yang kedua, perlu atau tidak. Dia sudah benar. Yang kita temukan ini benar. Perlu atau tidak kita bicara. Yang ketiga, waktu kita berbicara menguntungkan siapa. Yang keempat dari semua itu, dengan cara apa kita menyampaikan. Kita tahu kita punya istri bersesuatu dengan orang. Benar. Yang benar ini perlu tidak kita sampaikan. Apalagi di media sosial. Waktu kita temukan itu kita masalahnya lagi. Menguntungkan siapa kalau saya ngomong? Itu sakit kita. Menguntungkan siapa kalau ternyata menguntungkan saya dengan memberikan banyak orang dia. Yang paling hebat, cara apa kita sampaikan? Jadi komunikasi kita berdiri sendiri. Informasi benar pun, kalau kita tidak suka ketika orang bicara tentang kita tanpa informasi. Tapi kata kuncinya tadi, jangan sampai kayak kita tahu itu benar terus berhormatan dengan kasih ini. Semua rumah tangga ada masalah. Semua rumah tangga saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pikir saya pada jelas dan paling utama adalah komunikasi untuk informasi. Tapi yang paling penting dua hal tentang kehormatan dan kasih atau mengasihi itu yang tidak boleh dilupakan karena itu bukan hal yang berdiri sendiri. Baik lagi, Ibu sahabat terjadi ini silakan Mama baju hitam.
mayat, ya, nama sampai usia perkawinan. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Misi. Usia perkawinan saya baru 4 tahun. Ini saya salah susah ya bertanya Pak. Ini apa arti keluarga Kristen menurut Alkitab itu sendiri Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisi. Silakan Pak. Saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan yang menarik dengan pertanyaan ini. Dari keluarga Kristen itu kalau kita belajar dari Alkitab, keluarga itu memberi sebuah gambaran tentang relasi antara Allah dan manusia. Kalau kita belajar kitab ini lalu begini, siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar kepada kekasihnya? Bicara tentang padang gurun, bicara tentang kitab Ibnu Agung, itu gambaran tentang Allah sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai perempuan. Berjalan 40 tahun di padang, berlalu apa padang gurun. Di padang gurun itu panas, air tidak ada, badai, pasir, kalajengking, ular kobra. Tetapi seperti seorang yang kuat, seorang istri menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Ini pernah taruh kepala di bapak dulu. Rasa apa? Nyaman. Itu kalau kepala di sini biar dia tidak apa saja. Tetapi surat oleh bintik putih nyaman aman terlindungi bahagia begitu oleh menyanyi berada di pelukan mengajarkan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks gambaran Alkitab, dalam keluarga kita itu gambaran dan hanya keluarga yang bisa menambahkan relasi Allah dengan manusia. Allah dalam kita pakai keluarga, Allah itu sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Relasi. Siapa Presiden Republik Indonesia? Jokowi Dodo. Yakin? Yakin? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Koran, televisi, radio, biografi, bahkan kita yang pilih langsung. Betul, Pak? Berdasarkan pemahaman itu, coba ini malam kita pilih istana negara di Jakarta. Kira-kira dia terima bagaimana? Dia terima begitu. Pas kita sampai pas pestanya, siapa? Menolak. Dan mana? Bukan. Atau bukan. Sama-sama. Kalau Jokowi punya istri pergi ke istana negara, ditanya begitu oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia istri? Karena kita ditanya. Karena kita tahu tentang dia tapi tidak ada relasi. Betul tidak? Jokowi punya istri bukan saja tahu, tapi punya relasi. Dan bicara tentang Allah, keluarga sebagai gambaran tentang anak dan manusia, bicara pertama tentang relasi. Dan relasi itu inti. Ibu lihat, tulang rusuk saya bicara dalam dua perspektif. Satu, tulang rusuk. Dokter di sini ada dokter yang lebih tahu, Tapi saya mau khususkan, tulang rusuk itu adalah tulang berpasang-pasang yang fungsinya adalah mengawal dan menjaga organ-organ vital, jantung, paru-paru. Jadi kalau diambil dari tulang rusuk, kemudian memberi gambaran tentang sebuah kehidupan yang bijak, perspektif. Bayangkan kalau kita pun jantung tidak ada tulang rusuk berjalan, kira-kira dia melayani ini kan? Kedua, proses lama-lama menuju pernikahan itu kalau kita baca kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 20 dia tahu menuju pernikahan itu ada 3 tahapan. Pertama, meninggalkan orang tua. Akan tidak waktunya seorang laki-laki akan meninggalkan tanah ayah ibu. Meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Meninggalkan karena 2 alasan. Pertama, dari segi umur cukup. Umur menggambarkan keberatan. 20 ke 25 bagi perempuan, laki-laki. Walaupun perempuan rumah yang banyak yang 40 bagi anak.
Tapi kemana? Yang kedua, tidak mungkin kan dia umur 9 tahun sebelum bapak-bapak saya tinggalkan. Mati hidup. Dan yang kedua, berani meninggalkan ayah ibu karena ada dua perkataan. Betul tidak? Cinta saja tidak cukup. Besok kita bukan anak, cinta saja tidak cukup. Yang pertama bulan lagi itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia kemana itu tinggal di bebas. Kenapa? Siapa yang terlalu sayang hidup istri aja dia cari orang Cina satu kemudian dia begini, sini. Ya, aku tahu pun tidak, aku tahu dulu. Saya terlalu sayang satu istri anak. Oh iya, jadi tolong susu saya sudah. Jadi meninggalkan orang tua satu dua bersatu dua bersatu itu ada 3 bersatu secara adat karena kita tahu kita ini orang tahu ada semua makanya bikin bola dan segala macam karena kita orang adat. Yang kedua bersatu secara legal karena kita orang Indonesia. Bersatu secara adat itu belum cukup kalau kita tidak bersatu secara pendidikan. BS pencatatan harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada satu kata miskin yang tunangan ini supaya waktu pembagian pasti dia boleh dapat. Ini sudah tidak dapat lagi demo lagi bikin kata di negara ini. Bersatu secara pendidikan. Yang ketiga bersatu secara agama. Kenapa? Karena kita adalah orang beragama. Makanya ada pelecehan dan berkata nikah. Maaf, suami pada siapa itu? Ibu nama siapa? Desi. Saudara yang apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah berjemaah kepada Desi yang di tangan kanan yang saudara pegang? Kan itu benar-benar di hadapan Tuhan dan jemaah Tuhan sekalian yang banyak sedikit bersatu dari meninggalkan orang tua. Kedua bersatu. Yang ketiga telanjang. Apa? Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka dalam menjadi satu. Laki-laki itu telanjang bagi istri yang telanjang bagi satu, telanjang bagi satu, bukan yang telanjang sini. Dia punya poin, dia pun poin. Dia punya poin. Meninggalkan orang tua, bersatu baru tenang. Jangan datang meninggalkan langsung bilang, tidak bisa. Nah, apa catatan kita begini? Dengar, kalau yang kelihatan saja kok tidak mampu untuk menemukan lain, bagaimana Allah yang tidak? Di titik itu kita belajar sesuatu. Makanya Alkitab bilang suami yang di situ waktu diteguhkan bukan saja jadi suami, bukan saja jadi bapak, tetapi sekaligus menjadi imam karena dia membawa kembali. Makanya imam di situ mesti tahu berdoa. Bapak tahu berdoa, oh ibu, kira-kira gitu ya, jangan berdoa. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ibu Desi bagaimana? Pak? Ya, Ibu Desi ini juga guru Pak Pendeta. Ya. Oke, ketiga tadi Bapak Oka, boleh silakan naik. Jadi sudah ada yang usia pernikahan 32 tahun, ada yang 4 tahun, yang kita dengar yang ini berapa tahun?
Terima kasih Pak Pendeta. Kami 25 teman-teman dari pernikahan sudah 25 tahun 6 bulan 6 hari. Lumayan. Iya. Ya, terlambat lebih itu mestinya ya, kalau kita berpikir normal, kalau sudah menikah 25 tahun 6 hari berarti saya dan istri pasti sudah saling mengenal, betul-betul saling mengenal. Jadi hemat saya tidak bisa lagi, ya saya pasti salah yang dia tidak mau dan dia pasti salah yang saya tidak mau. Dan kalau sudah begitu berarti saya tidak mau buat apa yang dia tidak mau dengan itu ya. Tapi yang terjadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami juga ini egonya paling tinggi, tidak mau salah akan mendengar. Itu yang saya sakit ini menjadi istri saya tidak pernah begitu, tapi saya merasa betul kendala kesalahan saya sendiri. Sehingga ya terima kasih untuk saya tadi. Kalau ada lagi hal yang bisa ya mewakili teman-teman yang lain juga bahwa apa sih sebenarnya cara yang paling pas. Saya juga sudah umur 51 tapi bahwa itu yang pertama saya susah sekali untuk hal yang begitu. Yang kedua, sesuatu yang emosi yang mungkin Pak Pendeta juga belum sentuh mungkin tentang sama. Kalau saya benar-benar merasakan tantangan sama saya sebagai saat ini, kemudian sama saya pada saya waktu itu tantangan yang paling besar buat saya adalah mendidik anak-anak ya. Saya untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan takut Tuhan. Karena pada saat ini saya pikir pengurus untuk saya dengan kami ini merasa persis bagaimana zaman dulu kami dari orang tua menjadi seperti sekarang ini dengan anak-anak yang sekarang. Dulu kami dengan guru saja bisa sibuk, kalau mau ketemu kami bisa sibuk lagi, tapi kalau sekarang orang tua ngomong atau guru ngomong itu kan, tapi anak-anak sekarang lebih moral mereka lebih rasa cinta mereka dengan Tuhan sepertinya kurang gitu. Tantangan yang saya paling yang saya rasakan dalam kami saat ini para orang tua adalah mendidik anak-anak ini supaya mereka menjaga anak-anak takut Tuhan, setia sampai mati. Berarti mohon Kristen kita mungkin ada persen atau ada jangan bergantung Tuhan yang saat ini yang berbagai masalah atau dengan anak. Terima kasih. Jadi baik Bapak-Bapak, dua hal yang disampaikan dan terima kasih. Hal kedua tadi itu mengingatkan Pak Pendeta bahwa masih ada satu catatan berkaitan dengan tema kita tadi yang penting untuk kembali di situ lewat penyampaian atas apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bapak. Saya ingin mengatakan Bapak dan kita semua untuk dua pernyataan. Pertama, rumah tangga adalah sekolah yang tidak pernah selesai. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa saya sudah kenal satu istri, saya sudah kenal satu suami. Karena manusia dia berubah. Supaya seorang suami tidak pernah bilang itu istri begini, saya sudah tahu itu saya tanya. Karena rumah itu pelajaran yang tidak pernah selesai. Supaya suami atau istri tidak bisa bilang saya suka. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi berubah, sama-sama punya potensi berubah. Engkau 50 tahun begitu berubah, 30 tahun begitu berubah. Cinta bukan karena